pada hari ini Satreskrim Polres Blora melakukan rilis terkait dengan ungkap kasus tindak pidana korupsi. Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Lebur, Kecamatan Sikan, Kabupaten Blora, ada indikasi kepala desa melakukan penyimpangan terhadap dana atau anggaran yang ada di desa tersebut. Selanjutnya, pada bulan Mei tahun 2023, tim penyelidik dari Satreskrim Polres Blora melakukan penyelidikan secara intens, melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti adanya dugaan tersebut. Selanjutnya, dari hasil penyelidikan itu, kita mendapati fakta-fakta di lapangan bahwa kepala desa berinisial R sudah menjabat kurang lebih 3 tahun berjalan sebagai kepala desa di desa itu. Ada fakta-fakta antara lain pembangunan yang ada di desa itu di tahun anggaran 2022 tahun 2022, dan kegiatan itu dilakukan di bulan Juli sampai bulan Desember tahun 2022. Ada beberapa kegiatan yaitu untuk pembangunan RLTH, terus PAUD, JUT, dan beberapa pembangunan yang lain. Ternyata secara fisik pembangunan itu tidak ada. Ada sebagian kegiatan yang sudah diberikan material, tapi pembangunannya juga tidak ada. Modus yang dilakukan adalah si kades ini memberitahukan ke bendahara, saudara OF, bahwa ini anggaran akan turun dari anggaran dana desa itu. Dia dipinjam uang itu, jadi bersama-sama berangkat ke bank untuk mencairkan dana itu. Setelah cair, langsung dipinjam. Jadi si bendahara ini diperintahkan untuk membuat berita acara bahwa uang itu seolah-olah digunakan untuk kepentingan yang lain, tapi faktanya pure untuk kepentingan pribadi si kepala desa itu. Jadi pengakuan dari si kades ini setelah kita melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak BPK maupun Inspektorat Kabupaten Blora bahwa fakta-fakta itu benar, yang bersangkutan telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu merugikan keuangan negara. Hasil audit Inspektorat hampir kurang lebih 396 juta sekian. Sebelum kita menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan proses lidik kita naikkan ke sidik, kita sudah berupaya maksimal untuk recovery aset terhadap si pelaku yang diduga melakukan perbuatan itu. Kita mengupayakan untuk mengembalikan kerugian negara, tapi yang bersangkutan hanya mampu mengembalikan sebesar 40 juta. Setelah mengembalikan itu, yang bersangkutan kabur, tidak melaksanakan kegiatan sebagai kepala desa, dan tidak jelas keberadaannya. Kita bisa memonitor yang bersangkutan sempat berada di wilayah Lampung, Sumatera. Itu pun kita dapat informasi dari beberapa teman-teman kades, karena sempat menghubungi untuk minta bantuan kiriman uang. Terus lagi hampir berjalan kurang lebih beberapa bulan kemudian, yang bersangkutan kembali ke desanya untuk menengok keluarganya, karena informasinya istri dan anaknya juga sakit. Dan informasi dari masyarakat, akhirnya kami bisa mengamankan yang bersangkutan. Selanjutnya kita amankan Polres, kita gelarkan dan kita tetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya kita melakukan gelar bersama dengan satuan atas, yaitu Ditkrimsus Polda Jawa Tengah, terkait dengan kegiatan ataupun perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka itu. Dan sekarang yang bersangkutan kita lakukan penanganan di Polres untuk menindaklanjuti pemberkasan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dia tidurnya dari tempat ke tempat beda-beda, karena di sana dia tidak ada saudara, tidak ada keluarga. Dia hanya untuk menyambung hidup di sana, karena untuk menghindar atas perbuatan yang dia lakukan itu. Di samping dia melakukan perbuatan menggunakan uang desa, dia juga melakukan perbuatan
yang lain, yaitu rental mobil milik beberapa orang yang ada di wilayah Blora ini. Sebetulnya hasil rental ini digadekan unitnya. Itu sampai sekarang belum ada pihak korban yang melapor ke kami, jadi kami belum bisa menindaklanjuti itu. Kami sekarang hanya menindaklanjuti yang kasus tipikornya. Ya, untuk perangkat nggak ada tempat sini. Hasil pemeriksaan sementara dia sendiri menguasai atas uang desa tersebut. Uang itu digunakan untuk apa sih? Jadi uang itu digunakan untuk membayar hutang dia. Salah satunya ya tadi itu, jadi uang rental yang digadekan, dia dikejar-kejar pemilik unit itu, akhirnya dia sebagian untuk menggunakan itu. Terus terkait tadi dan ada pihak yang ikut membantu dalam proses pembuatan data palsu tadi dari mana? Kalau data palsu tidak ada, dia faktanya tetap dia memberikan keterangan bahwa uang itu seolah dipinjam sama dia, itu atas perintah dari si Kades. Selain bayar hutang dan ada yang digunakan untuk wanita lain atau pakai karaoke? Hasil informasi dari hasil penyidikan yang kami lakukan, dia tidak punya will, tidak punya will, hanya untuk kepentingan pribadi dia, untuk memenuhi kebutuhan hidup dia dan sama untuk bayar hutang. Hutangnya berapa Dan? Mungkin Dan bisa disampaikan Dan. Hutang berapa? Jumlahnya berapa? Hutangnya hampir kurang lebih ratusan juta ya, lebih dari uang yang digunakan dia dari dana desa itu. Apakah mungkin itu uang itu hutangnya pada waktu pencalonan kepala desa? Informasinya tidak, karena pada saat mencalon sebagai kepala desa pun dia menggunakan uang dia pribadi. Maksudnya untuk pasalnya sama ancaman. Kalau pasalnya kita sekarang di pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi, yaitu di Undang-Undang nomor 31 tahun 99 yang sudah dirubah di nomor 20 tahun 2001. Ancamannya seumur hidup atau minimal 4 tahun, dan juga yang di pasal 3 minimal 1 tahun dan maksimal